struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berkau, Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Dan kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too
Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di Star Kids. Nah, apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik ya, karena Tuhan yang pelihara kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan lagi. Seperti biasa, setiap minggu kita dengerin firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi dulu. Kita mau bilang selamat pagi Tuhan. Kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang hari. Karena Tuhan sudah memelihara kita dari tidur kita. Ya, kita boleh bangun pagi ini. Karena kita udah mau dengerin, karena kita mau nyanyi, kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik nggak boleh lagi ada yang lari-lari, nggak boleh ada lagi yang sambil ngobrol-ngobrol. Ya, kita mau benar-benar duduk bernyanyi buat Tuhan, atau adik-adik boleh berdiri bernyanyi buat Tuhan. Lalu nanti kita dengerin firman Tuhan. Ya, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Dina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau sekarang kami mau bernyanyi dan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita nggak lupa berterima kasih sama Tuhan untuk hari yang boleh Tuhan berikan buat setiap kita. Yuk, sambil tepuk tangan yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah cintanya. Ya, kita mau bilang selamat pagi Tuhan. Tak lupa kita berterima kasih sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah, bilang selamat pagi Tuhan. Jangan lupa kita berterima kasih sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Biar cinta kita sama Tuhan semakin hari semakin bertambah. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Buktinya Tuhan yang menolong kita di pagi hari kita bangun. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Jadi tidak boleh kita lupa berterima kasih sama Tuhan. Masih ingat nggak adik-adik cerita minggu lalu apa? Minggu lalu kan cerita Samuel itu dipanggil Tuhan. Jadi Samuel itu dengar-dengar suara Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, adik-adik harus dengar-dengaran sama suara Tuhan. Dengar ketika dia panggil nama setiap kita. Dengar ketika Tuhan Yesus panggil nama adik-adik. Terus kita mau jawab apa? Ya Tuhan, aku dengar. Ya, kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Senang gak ketika Tuhan panggil nama kita? Senang, artinya Tuhan kenal setiap kita. Kita mau bergirang adik-adik. Ya, kita mau dengar ketika Tuhan panggil, kita mau jawab ketika Tuhan panggil. Dan kita bergirang. Lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, Tuhan Yesus cinta pada setiap kita. Jadi kita harus bergirang. Nah, kenapa kita bergirang adik-adik? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Karena Tuhan Yesus yang menolong hidup setiap kita. Kita bergirang. Tuhan Yesus dengar nama kita, panggil nama kita, berarti kita dengar kalau Tuhan Yesus kenal setiap kita. Maka kita bergirang. Kalau Tuhan Yesus kenal setiap kita, dia sayang nggak sama kita? Sayang. Dia pelihara nggak kita? Dia pelihara kita. Makanya kita bergirang. Ya, kita mau nyanyi lagu Burung Pipit. Masih ingat nggak lagunya ya? Burung pipit itu tidak menanam, tapi Tuhan Yesus pelihara. Bunga bakung, bunga-bunga di taman itu tuh tidak cari makan adik-adik, tidak beli pakaian. Tapi Tuhan kasih pakaian yang indah, yang cantik, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, ya. Apalagi adik-adik semua, Tuhan Yesus panggil, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus rawatin. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Kita tahu Tuhan Yesus pelihara. Kita mau nyanyi Burung Pipit, ya. Burung pipit tidak menanam, tapi
Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Gitu. Burung pipit Tuhan pelihara, pasti kita Tuhan berkati. Ya, kita menyanyi lagi lagu ini ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, terlebih kita pasti Tuhan pelihara dan pasti Tuhan berkati. Jadi kita nggak perlu khawatir adik-adik. Ya, burung Tuhan pelihara, bunga Tuhan dandanin tanpa harus jahit baju atau beli baju. Jadi pasti Tuhan akan pelihara adik-adik semua. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah pelihara setiap kita, Tuhan Yesus sudah menolong setiap kita, menjagai setiap kita. Kita mau bilang, Tuhan, Tuhan pakai aku supaya aku bisa jadi pelayan Tuhan, supaya aku bisa melayani Tuhan dengan segenap hati meskipun aku masih kecil. Masih ingat nggak lagunya adik-adik? 2 minggu lalu kita belajar lagu ini. Pakailah aku Tuhan jadi pelayanmu. Kita menyanyi lagu ini lagi ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku bagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Sekali lagi nyanyiin lagu ini adik-adik ya. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu
kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Puji Tuhan baik ya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami agar kami dapat mengerti cerita pada pagi hari ini dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kan kita semua sudah belajar mengenai Nabi siapa yo? Ya, Nabi Samuel. Nah, minggu ini kita mau mendengarkan cerita nih tentang satu sosok adalah Raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul. Cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 sampai dengan pasal 15. Sudah siap semuanya? Oke. Nah, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel tidak mempunyai seorang raja. Mereka hanya dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel, yang adik-adik sudah dengar ceritanya minggu lalu. Jadi, bangsa Israel ini bersungut-sungutlah. Akhirnya mereka menghadap ke Nabi Samuel. Mereka bilang, Nabi Samuel, kita nggak mau punya hakim lagi, kita nggak mau cuma punya sekedar hakim, kita tuh mau punya seorang raja, seperti kayak bangsa-bangsa lain tuh, lihat, bangsa yang di sana ada rajanya, bangsa yang sebelah sana ada rajanya, kok kita nggak punya raja, kok kita cuma punya hakim, kan kita juga mau punya raja yang bisa pimpin kita waktu perang, kita mau nanti raja kita juga yang menghakimi kita kalau ada yang salah atau ada yang benar. Jadi kita nggak mau cuma punya hakim. Ayo dong angkat seorang raja dari antara kita untuk menjadi memimpin kita bangsa Israel. Nah, karena Nabi Samuel adalah seorang yang taat sama Tuhan, maka dari itu dia ngomong dulu nih, bicara dulu sama Tuhan. Nabi Samuel akhirnya berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini nih bangsa Israel meminta seorang raja, apakah boleh kepada mereka diberikan seorang raja? Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk mempunyai seorang raja. Jadi setelah berdoa kepada Tuhan, setelah dapat jawaban dari Tuhan, Nabi Samuel berbicara lagi kepada bangsa Israel bahwa oke, Tuhan sudah mengizinkan bangsa Israel untuk mempunyai seorang raja. Nanti
melalui Nabi Samuel, Tuhan yang akan memilih siapa raja yang ditunjuk oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian setelah mencari dan berbagai tanda yang Tuhan berikan kepada Nabi Samuel, akhirnya terpilihlah seorang raja bernama Raja Saul. Nah, Tuhan sudah bilang sama Nabi Samuel bahwa Tuhan akan memilih seorang raja dari salah satu suku dari bangsa Israel, yaitu suku Benyamin. Dan terpilihlah Raja Saul ini. Raja Saul ini berbeda adik-adik dari yang lain. Raja Saul ini badannya bagus, tinggi, dan kalau dikatakan di Alkitab, parasnya elok dibanding yang lain. Tidak ada yang menyamai keelokan wajah dari Raja Saul. Jadi, kalau mungkin di zaman sekarang Raja Saul ini paling ganteng lah di antara yang lain. Jadi setelah dipilih oleh Tuhan, Nabi Samuel mengurapi Raja Saul dengan menggunakan minyak. Dan akhirnya bangsa Israel, seneng banget nih, yeay, akhirnya kita mempunyai seorang raja, Raja Saul. Nah, kemudian setelah beberapa lama adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, supaya bangsa Israel ini mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Jadi adik-adik, bangsa Amalek ini yang dulu menghalang-halangi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Salah satu yang membuat sulit jalan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi sekarang Tuhan bilang ke Nabi Samuel, perintahkanlah bangsa Israel untuk sekarang tumpas habis bangsa Amalek itu. Jadi Nabi Samuel memberitahukan hal tersebut kepada Raja Saul agar menumpas habis musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nah, Tuhan berpesan nih adik-adik melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul. Tumpas habis semua bangsa Amalek tanpa terkecuali, baik itu rajanya, baik itu rakyatnya, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya harus ditumpas habis. Tidak boleh ada yang tersisa. Nah, tidak hanya itu adik-adik, Tuhan juga bilang semua kambing, domba, lembu, semua binatang, semua barang-barang, semua harus dimusnahkan. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Jadi Tuhan udah pesan nih sama Nabi Samuel, melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul, gak boleh ada yang tersisa ya, semuanya harus ditumpas habis. Oke, akhirnya Raja Saul menyanggupi, Raja Saul mengumpulkan rakyatnya, pasukannya sebanyak 210.000 orang adik-adik. Wah, banyak banget ya, 210.000 orang pasukan. Mereka jalan untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nah, kemudian akhirnya bangsa Amalek dikalahkan dengan sukses oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel diperkenan Tuhan, jadi Tuhan melindungi mereka, memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa mengalahkan dengan mudah bangsa Amalek. Nah, akhirnya pasukan Amalek sudah kalah dan juga bangsa Israel yang menang. Nah, tapi adik-adik, ternyata Saul tidak membunuh semuanya. Dia menyisakan raja bangsa Amalek, yaitu Raja Agag. Jadi Raja Agag ini nggak dibunuh adik-adik sama Raja Saul, padahal tadi Nabi Samuel sudah bilang semuanya harus dibunuh. Nah, nggak hanya itu, nggak hanya Raja Agag, ternyata pasukan Israel juga menyisakan semua kambing, domba, lembu yang baik. Jadi mereka lihat nih, wah, nih kambing, lembu, domba baik nih, terus masih banyak harta yang tersisa nih. Kan sayang kalau kita tumpah semua, sayang kalau kita musnahkan semua. Bagaimana kalau kita bawa aja semua ini untuk kita jadikan persembahan kepada Tuhan. Nah, akhirnya Saul dan pasukan bangsa Israel tidak membunuh habis adik-adik semuanya. Mereka menyisakan raja bangsa Amalek, Raja Agag, dan juga lembu, kambing, domba yang terbaik. Setelah itu, Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu yang tadi, semuanya yang terbaik dari yang dia sudah ambil dari bangsa Amalek, dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, tetapi
Tuhan tahu kan hal ini karena Tuhan itu Maha tahu, sehingga Tuhan beritahukan nih kepada Nabi Samuel bahwa ternyata Saul tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan Tuhan melalui Nabi Samuel. Nabi Samuel sangat marah adik-adik dan kecewa kepada Raja Saul karena Raja Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Bahkan melakukan apa yang dilarang sama Tuhan. Sebagai hukumannya, Raja Saul tidak akan lagi menjadi raja bangsa Israel. Tuhan bilang kepada Nabi Samuel bahwa Raja Saul tidak lagi menjadi raja dan Tuhan akan menunjuk satu raja baru untuk bangsa Israel. Saul menyesali perbuatannya, akhirnya Saul bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan kita Maha Pengampun, tapi Tuhan sudah tidak mau lagi menjadikan Raja Saul menjadi raja bangsa Israel. Oleh karena itu, walaupun Saul sudah diampuni oleh Tuhan, tapi dia tetap dicopot jabatannya dari raja. Nah, akhirnya Tuhan bilang sama Nabi Samuel akan dipilih satu orang lagi untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel yang baru. Nah, kira-kira siapakah raja baru yang akan dipilih oleh Tuhan? Adik-adik, jangan lupa kita ikuti ibadah sekolah minggu depan biar kita tahu siapa sih raja yang akan menggantikan Raja Saul. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengenai Raja Saul sudah selesai. Ayat hafalan kita ada di 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Yuk sama-sama ulang sama Cici ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, adik-adik, Raja Saul sempat berbuat suatu kesalahan, yaitu dia mengira bahwa dengan mempersembahkan korban sembelihan, walaupun itu dilarang oleh Tuhan, adalah baik di mata Tuhan. Padahal Tuhan sudah memerintahkan Raja Saul bahwa untuk menumpas habis semua hal, baik itu makhluk hidup maupun barang-barang dari bangsa Amalek. Tapi Raja Saul memilih untuk tidak mendengarkan itu dan memilih untuk memberikan korban sembelihan yang dilarang oleh Tuhan. Maka dari ini, hari ini kita belajar sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini bahwa mendengarkan lebih baik daripada memberikan korban sembelihan. Jadi adik-adik yang di rumah jangan lupa harus dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Betul, karena ayat Alkitab bilang hari ini mendengarkan itu jauh lebih baik daripada memberikan korban sembelihan. Oke, adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Cici akan memberikan kuis singkat. Akan ada 5 pertanyaan. Ayo semua ya, dari cerita Cici tadi semua pada simak nggak nih kira-kira? Yang pertama, siapa nama raja pertama bangsa Israel? Ayo dari cerita kita hari ini. Siapa? Ya, betul sekali. Raja Saul. Cerita kita hari ini tentang raja pertama bangsa Israel ya, yaitu Raja Saul. Good job. Kemudian pertanyaan kedua ya. Siapa sih nama nabi yang mengurapi Raja Israel pertama kali? Siapa? Ayo, ini cerita minggu lalu nih, nabinya namanya? Oke, betul. Nabi Samuel. Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul untuk pertama kalinya. Pertanyaan ketiga ya. Dari suku mana sih Raja Saul berasal? Ayo. Dari suku mana tadi? Ingat nggak ceritanya Cici sempat bilang dari suku mana? Ya, betul. Dari suku Benyamin. Pertanyaan keempat. Nah, bangsa apa sih yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk ditumpas habis? Ayo, bangsa apa tadi yang kalah waktu berperang dengan bangsa Israel? Betul sekali, bangsa Amalek. Good job. Wah, semua nih dengar firman Tuhan dengan baik ya. Nah, pertanyaan terakhir nih adik-adik. Berapa orang pasukan yang dibawa Raja Saul untuk menumpas habis bangsa Amalek? Ayo, berapa orang tadi Cici udah bilang? Tadi Cici sebut di ceritanya ada berapa orang? Ada banyak banget tuh.
Betul, 210.000 orang. Wah, hebat semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik sampai di sini cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik jangan lupa untuk selalu dengar-dengaran pada orang tua, terutama kepada Tuhan, agar kita tidak agar Tuhan tidak kecewa sama kita seperti Tuhan kecewa sama Raja Saul. Oke, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita doa firman Tuhan dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Saul. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan saja, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, agar kami hidup boleh selalu menyenangkan Tuhan saja. Kami mau Tuhan berjanji bahwa sedari usia kami yang walaupun masih kecil, kami mau taat dan setia pada perintah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami agar kami semakin hari boleh semakin hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.